Halo Sobat Q Design dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat-sehat dan berbahagia di sana ya. Terima kasih yang telah setia dan mendukung channel ini dengan saweran di saweria.co, super thanks, dan join member Q Friends. Ada Pantau Guide member Q Friends. Dukungan kalian sangat berarti untuk channel ini. Bagi yang ingin berpartisipasi mendukung channel lewat super thanks, bisa langsung klik tombol lope yang ada dolarnya, atau bisa gabung ke member untuk mendapatkan tips trik yang spesial. Bisa juga lewat Saweria, linknya bisa dilihat di deskripsi. Setelah kita kemarin membuat video tentang elemen atribut ya, nah sekarang kita akan mengaplikasikan dari yang kemarin elemen atribut itu, bagaimana sih elemen atribut berperan dalam kerja kita di RCCAD gitu. Nah di video kali ini simulasi yang akan gua kasih itu misalkan gini, kita seolah-olah mendapatkan sebuah project ya. Nah project itu kita akan ngebuatnya itu memakai RCCAD. Nah optimalisasi dalam bekerja itu kan yang sangat ngebantu kita nantinya ya, efektif efisiensi. Karena kalau bicara di dunia proyek gitu ya, konstruksi, desain atau pekerjaan apapun yang berbenturan sama deadline, kita harus dituntut tuh untuk mempercepat pekerjaan kita gitu ya. Oke, lanjut, langsung aja kita buka RCCAD-nya. Lalu ini bagi yang baru ya, baru mencoba RCCAD, baru bekerja dengan RCCAD, kalian bisa pilih file, new, atau Ctrl N. Nah biasanya template standar dari RCCAD itu adalah RCCAD 26 template. Lalu work environment profile-nya dia pakai architectural profile 26 atau yang architectural basic profile 26. Nah ini kalian bisa pilih antara dua ini dulu ya. Oke, lalu klik aja new. Nah setelah kalian klik new, tampilannya kan seperti ini nih. Langkah awalnya apa sih yang harus kita siapin tuh gitu ya. Yang pertama, kalian lihat di sisi toolbar sebelah kanan ya, tool atau toolbar navigator yang ada di sebelah kanan. Kalian klik ini, kalian klik yang bagian ini ya, project user, kalian show organizer, pilih show organizer. Oke, nah ini akan muncul seperti ini, kalian drag aja. Kita drag kursornya mendekatin navigator sini. Nah lalu navigatornya kita hide tuh, kita hide navigator. Oke, ini tampilan awal ya. Terus langkah berikutnya adalah kalian masuk ke option project preference working unit. Kalian pilih working unit. Oke, settingannya seperti ini, square meter. Nah kalian lihat di desimal nih, berapa digit di belakang koma. Ini kita setting 2 ya, 2. Untuk derajatnya gue nggak ngasih koma, 0 gitu ya, lewat unit milimeter. Oke, tampilannya begini, langsung di oke ya. Lalu kalian pilih lagi option, masuk ke project preferences, kita pilih dimension. Nah di dimension ini, di sini ada plan meter, plan millimeter, US architect, US builder. Kita pilih yang plan meter. Lalu kalian lihat di bawahnya, kalian lihat settingan ya, settingan yang ada di plan meter. Lalu klik di select dimension type. Kalian lihat di sini ada meter. Lalu desimal, desimal ini maksudnya berapa digit sih yang akan kita kasih di belakang koma gitu. Nah di sini gue kasih 2 digit di belakang koma ya. Lalu untuk decimal degrees-nya ini gue biarin. Level dimension ini opsional ya, menyesuaikan kebutuhan kalian juga. Kalau gue kasih 2 digit di belakang koma. Lalu di sini elevation juga sama, bisa 3 digit atau 2 digit di belakang koma. Lalu door window skylight dimension. Terus apa lagi? Shield height dimension. Nah, di sini ada area.
area di sini luas ya. Luas itu menggunakan square meter, meter persegi. Berapa digit sih yang akan kita kasih di belakang koma? Kalau gue biasanya 2. Seperti ini ya nanti sampelnya. Nah, lalu kalian perhatiin di sini. Setelah kita merubah plan meter settingan, di sini RCCAD akan menjadikan custom. Custom ini kita akan menyimpan settingan kita sendiri untuk kita gunain ke project-project selanjutnya. Oke, kita langsung aja store as. Di sini gue akan kasih nama content plan meter. Nama bebas ya. Lalu kita klik OK. Nah, kita udah punya nih settingan sendiri gitu. Nah, bagian bawah di sini ada witness line scalability. Ini biarin aja nih skala. Kita OK. Oke, kita udah punya ya. Tampilannya seperti ini. Lalu kita save project ini ya. Untuk menyimpannya kalian bisa file, klik save nih. Yang save ini ya, atau Ctrl S. Kalau gue saranin kalian apalin tuh shortcut biar mempercepat kita dalam bekerja tuh. Oke, kita lanjut ke Ctrl S. Kita save. Kalian bikin namanya terserah apa. Lalu kita klik save ya. Kita yes. Karena gue udah nyimpen ya tadi ya. Oke, gue simpan lagi Ctrl S. Terus langkah berikutnya apa nih? Langkah berikutnya adalah kalian lihat toolbar yang sebelah kiri. Di sini ada desain, ada viewpoint, lalu ada dokumen ya. Nah, yang sering kita pakai itu adalah polyline, terus circle tool, line tool ya, text tool, terus apa lagi ya? Kalau fill, nah di antara ketiga ini nih, 1, 2, 3. Oke, polyline, circle tool, dan line tool. Kalau gue biasanya ketiga tool tadi gue masukin ke klasifikasinya desain. Nah, caranya bagaimana? Kita masuk ke option, work environment, lalu masuk ke toolbox. Nah, kalian lihat di sini. Ini gue gedein ya. Desain, terus viewpoint. Kalian lihat yang sebelah kiri ya, viewpoint. Terus ada dokumen. Nah, dokumen di sini. Nah, di bagian desain ini gue mau masukin polyline. Terus apa lagi ya? Line. Gue multiple select. Terus text. Nah, lalu kita pilih add select. Bagian toolbox grupnya kalian pilih dulu, klik dulu ya bagian desain. Lalu add select. Masukin ke sini. Nah, kalian lihat di bagian paling bawah tuh. Ada text, line, circle. Nah, di dokumen juga ada. Oke, ini gue lanjut. Ini polyline gue naikin, lalu line toolnya gue naikin, apalagi ya, circle, terus text. Nah, kalian lihat toolbar di sebelah kiri. Di sini ada wall ya, belum ada polyline. Lalu ini kita klik OK. Nah, kalian lihat di toolbox ya, toolbox group di desain kan tadinya nggak ada tuh polyline, line tool, circle tool, terus sama text tool. Textnya kurang naik ya, gue naikin lagi. Option, work environment, toolbox, lalu toolbox grupnya desain, text toolnya gue naikin di atas wall. Oke, nah ini kan sekarang udah naik nih. Ctrl S. Lalu langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya setelah mempunyai tampilan kerja seperti ini, kalian masuk ke option work environment. Nah, ini maksudnya apa sih? Nanti gue jelasin sambil jalan ya. Work environment itu adalah profile yang nanti akan kita gunakan di project-project selanjutnya. Itu mendukung template kerja kita ya. Maksudnya seperti itu. Nah, setelah kita masuk ke dialog setting work environment profile, kalian langsung klik aja command layout yang paling bawah ya. Di command layout ini kita akan menyimpan settingannya. Misalkan begini, untuk scheme-nya gue akan simpan konten arsitektural command 26. Nah, maksudnya ini apa sih? Maksudnya itu dia adalah bagian dari profile. Oke, kita store, menyimpannya di sini ya. Terus workspace. Oke, workspace ini setiap kali ada perubahan, software RCCAD akan mendeteksi, terus dia akan
mengklasifikasi. Nah, di sini karena masih custom ini nggak akan timbul kalau kita pakai di next project ya. Nah, caranya kita store as, kita simpan konten. Oke. Lalu arsitektural workspace 26. Oke, lalu kita simpan store. Lalu kita naik lagi di tool, settingan tool. Di tool tadi kita udah nyeting ya, ada perubahan gitu kan. Nah, setiap kali ada perubahan kita simpan store as, lalu kita kasih nama arsitektural tools 26. Oke, lanjut ke shortcut. Nah, shortcut di sini kan tadi kita belum ada perubahan ya. Walaupun belum ada perubahan, kita tetap simpan standar shortcut. Misalkan gue kasih nama gini aja deh, content shortcut. Oke, kita simpan. Terus company standard kan juga belum ada perubahan nih, tapi tetap kita simpan dia, store as, content company standard 26, store lagi. Terus user preference juga belum kita ubah-ubah ya, kita store as, kita kasih nama content user preferences 26, kita store. Nah, setelah semuanya udah kita simpan, kalian klik aja nih yang paling atas tuh, work environment profile. Nah, kenapa tadi yang ada perubahan atau yang belum ada perubahan yang belum kita ubah ya, settingannya tetap kita simpan? Maksudnya di sini kita bikin new profile. Nah, di sini nih, kenapa kita harus menyimpan setiap tools atau settingannya itu? Di sini kita disuruh memilih yang akan kita simpan, kita jadikan profile baru ya. Work environment profile baru itu apa aja? Nah, di sini content user preference, terus company standarnya kita akan memakai yang mana? Nah, tujuannya seperti inilah, gitu ya. Nah, tuh, di sini kita disuruh memilih untuk workspace-nya kita akan menggunakan yang mana nih? Apakah MEP engineering atau arsitektural atau struktural? Kayak gitu. Ini tujuannya maksudnya seperti itu ya. Lalu kita masukin nama, konten profile 26. Oke, lanjut aja, kita langsung klik oke. Nah, konten profile ini, work environment ini, biar kita bisa gunain ke komputer yang lain atau di next project, kita akan mengekspor. Kita ekspor dulu, kita save gitu ya. Kita ekspor, kita simpan. Terus kalian pilih folder mana yang akan dijadiin tujuan penyimpanannya. Klik aja browse. Lalu kalian bisa cari di folder mana. Terus kita klik export. Nah, sekarang kita udah punya template untuk work environment. Terus kalian pilih content profile, kita apply, klik apply, oke. Terus jadikan dia default. Jadi maksudnya setiap kali kita ngebuka new project, si Archicad akan menampilkan profile konten 26 ini. Nah, tanda checklistnya berubah ya. Terus kita oke. Nah, cara kerjanya gimana work environment itu? Misalkan begini, kalian masuk ke option work environment, terus di sini ada apply profile. Kalau kita pilih atau klik arsitektura profile, kita lihat nih. Nah, maksudnya di situ, kalian lihat di desain toolbox group yang tadi udah kita setting, ada polyline, line, dan terus text box itu, text tool ya, text tool itu nggak ada. Terus kita akan kerjanya itu kita mau pakai profile siapa nih? Structural engineering profile. Nah, tuh. Oke, paham ya maksudnya ya? Gue balikin lagi ke profile konten. Nah, setelah itu jangan lupa tuh save. Selesai. Terus langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya semua settingan tadi akan kita simpan menjadi sebuah template. Caranya gimana? Caranya begini. Pilih save as ya, file,
klik file, save as. Terus kalian bisa pilih di folder mana. Kalau gue bikin folder biasa, foldering ya. Gue kasih nama template. Terus kalian lihat di sini file name-nya apa. Misalkan gini, gue bikin template konten RCCAD 26. Nah, jenis tipe filenya di sini ada RCCAD project template TPL ya, .tpl. Kalian pilih yang itu. Kalian cari RCCAD project template. Lalu kita save. Oke, nah sekarang kan kita udah punya template kerja, terus work environment-nya kita udah setting. Lalu langkah berikutnya kita langsung kerja dengan simulasi sebuah project ya. Oke, gue rasa cukup untuk yang part pertama ya, video pertama. Kita setting dulu user interface-nya, terus kita simpan template kerja kita. Nah, di video berikutnya kita langsung praktek mendesain dengan contoh desain denah, desain rumah sederhana lah gitu ya, dengan ukuran 6 kali 11 meter. Oke, tetap stay tune, gue rasa cukup ya. Terima kasih telah menonton konten ini. Gue berharap konten yang gue buat berguna untuk kalian. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini dengan pertanyaan atau topik yang ingin kalian bahas selanjutnya. Share dan like jika video ini bermanfaat. Tekan subscribe untuk update konten-konten dari Q Design Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan jangan pernah cukup untuk belajar. Salam dari gue, Q Design Indonesia. Cayo.